Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-207. Kemarin kita sudah membahas Here we go, pemain baru dari Sporting dan juga kondisi Cole Palmer yang terindikasi itu cedera ya. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini tentu saja kita akan membahas kembali update news seputar Chelsea. Namun seperti biasa, first thing first ya, sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, CBC mau update terlebih dahulu ya pemenang giveaway mug atau cup eksklusif dari CBC yang didapatkan oleh pemenang di bulan Februari lalu ya. Di mana pemenangnya itu adalah Bung RF Harifin dan berikut chat konfirmasinya via Instagram bahwa barang tersebut sudah diterima oleh Bung RF Arifin. So, jangan lupa buat para members dari CBC, akhir Maret ini CBC akan kembali mengadakan giveaway mug buat kalian. So, stay tune guys. Oke, without further ado, let's get started. Ya, transfer news is back guys. Dan check this out from Fabrizio Romano. Chelsea telah menandatangani Giovanni Quenda dan Dario Esugo dari Sporting. Kedua klub mengkonfirmasi 74 juta euro total paket untuk kedua pemain, di mana Quenda join di musim panas 2026, Esugo join di musim panas 2025. Cerita ini terkonfirmasi. Oke, sekarang kita ya teman-teman menginvestasi pada para pemain remaja kelahiran 2006 dan 2005. Di mana totalnya itu adalah 74 juta euro. Oke. Well, tentunya untuk striker mestinya striker elit dunia yang kita incar di musim panas nanti ya. Seharusnya semestinya ya, kita ini ada duit dong ya untuk kita mengupgrade kualitas first squad dari tim line up kita. Ya kan? Ya iya dong. Jadi gini guys, logikanya ya. Masa iya kita ini di kehidupan sehari-hari contohnya ya. Masa iya kita itu berani-beraninya bermain saham atau trading ya. Sedangkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, untuk makan itu aja masih Senin Kemis ya. Kan gak mungkin guys. Orang waras ya, itu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan terlebih dahulu. Baru ya, kalau ada duit lebih itu baru lu buat main trading saham ya. It's common sense ya. Tapi jangan lupa, ini Chelsea Bung ya. Kita ini klub extraordinary. Nggak percaya? Check this out. Dikutip dari Mail Sport, Chelsea dapat saja menjual 11 pemain di musim panas ini, termasuk Raheem Sterling dan Ben Chilwell untuk membantu dana kepindahan striker baru. See, luar biasa kan ya. Untuk investasi kita punya uang, tapi untuk beli sandang pangan papan kita harus, istilahnya kita harus jual rumah warisan bapak emak kita dulu. Ini luar biasa benar-benar ya. Benar-benar di luar nalar ya. Nah, nantinya apa? Nantinya endingnya itu kita itu fokus jualan terlebih dahulu para pemain kita ya, yang nggak jelas ini.
kemudian itu tidak laku-laku sampai bursa transfer itu mau ditutup. Kita ini belum punya dana untuk beli striker, dan striker incaran kita ini sudah dibeli-beli oleh kompetitor kita. Dan striker incaran itu sudah hilang semua. Mungkin tersisa satu ya di bursa transfer penutupan. Sebelum ditutup, kita masih berusaha jual para pemain kita. Dan at the end kita ini nggak dapat siapa-siapa. Nah, kayak bursa transfer musim panas kemarin ya, dimana berkali-kali CBC membawakan update news, dimana digadang-gadang kita akan mendapatkan Victor Osimhen. Endingnya stuck with Nicholas Jackson. Aduh. Well, penasaran siapa saja 11 pemain tersebut? Ya, di sini langsung kita lihat starting 11 dimulai dari Kepa, Gilchrist, Disasi, Chalobah, Chilwell, Viega, Chukwuemeka, Sterling, Joe Felix, Fofana, dan Armando Broja. Ya, jangan lupa juga kita masih punya potensi pemain yang juga akan dijual ya teman-teman, seperti Petrovic, Humphries, Badiashile, Ugochukwu, Fernandes Brihol, Madueke, Nkunku, Washington. Hingga bisa saja Sancho itu dapat kembali balik ke MU, bahkan Malo Gusto sekalipun lah. Terus right back siapa bang? Kan nggak bisa kita andelin itu si Rhys James. Nah, ini berita yang shocking news dari mantan ex Cobham juga ya, yang dimana diisukan akan kembali ke Chelsea. Dikutip dari TBR Football, Chelsea tertarik untuk menandatangani kembali Ola Aina dari Nottingham Forest 6 tahun setelah menjual fullback itu ke Torino dengan hanya 8,5 juta pound sterling. Oke, sekarang kita sudah clear di left back itu ada Cucurella, dan di right back itu harapannya ada Ola Aina yang juga tampil cukup cemerlang saat dia membela di Nottingham Forest, sehingga Nottingham Forest ini dapat menjadi solid. Dan saat ini jangan lupa dia ini ada di peringkat ketiga ya, dimana Ola Aina ini akan turun jadi first squad in case Rhys James itu kembali cedera. Next, terkait Jadon Sancho ya, kenapa CBC bilang dia ini bisa saja balik ke MU? Check this out. Dikutip dari Rob Dawson, MU akan membiarkan Ruben Amorim memutuskan masa depan Jadon Sancho jika dia kembali ke Old Trafford. Ada saran bahwa Chelsea dapat mundur dari kesepakatan bahkan jika syaratnya terpenuhi. Oke, terkait Jadon Sancho, kita dapat dan menganalisa dan juga kita dapat menjadi saksi mata di awal-awal musim perdana atau awal-awal pertandingan di musim ini. Jadon Sancho tampil cukup cemerlang, tapi semakin kesini itu dia sempat kita shoot on goal please ya, sampai akhirnya dia men-shoot on goal dan terjadi sparkling ya, dia sampai mencetak gol melalui tendangan dari sisi sebelah kanan ya, saat dia diposisikan sebagai right winger. Tapi setelah itu guys ya, posisinya dan juga performance-nya itu terus drop sehingga dia ini kerap tidak dipercaya sebagai first squad ya. Oke. Jadi kalau misalkan Jadon Sancho itu kembali, tidak ada masalah ya, karena kita masih punya left winger lain yaitu Pedro Neto, dan juga sebagai backup itu adalah Mikhailo Mudryk ya teman-teman, dimana apabila dia sudah kembali dari suspendnya dari hasil tes doping yang kedua ya, mungkin saja dia mengalami 18 bulan masa ban seperti
Paul Pogba di Juventus, ya dia dapat kembali. We will see guys ya. Kalau case seperti itu, maka ya kemungkinan Pedro Neto yang mengisi dan mungkin tarik George sebagai backup di left winger ya. Nah, di right winger siapa? Ya, di sini kita langsung simak Madueke. Ya, kenapa ada list? Tadi CBC bilang ada nama Madueke ya. Dikutip dari Vica Chess, Chelsea winger Noni Madueke adalah target transfer AC Milan di musim panas ini. Ya, seperti yang kita ketahui di left winger tadi kita sudah membahas, dan kali ini di right winger ya. Di right winger tentu kalian menanti-nantikan pemain ini, yaitu Estevao Willian yang akan bergabung di musim panas nanti, sehingga otomatis Estevao ini akan mengisi posisi right winger, sehingga Madueke ini benar-benar posisinya terancam. Bahkan bisa saja kalau dia bertahan, dia hanya menjadi pelapis dari Estevao Willian, dan dapat juga Estevao Willian itu bermain di center attacking midfielder ya, yang lebih ke tengah. Dan kita akan lihat bagaimana musim depan, apakah kita akan tetap mengincar right winger untuk menjadi pelapis dari Estevao Willian, atau Chelsea manajemen cukup senang-senang saja dengan Madueke sebagai backup. Tapi kalau Madueke itu pergi ke AC Milan, tentu money guys, dan Chelsea mendapatkan kembali di meja makannya yang ditunggu-tunggu, yaitu uang transfer. Dan balik lagi, AC Milan akan tetap menjadi Chelsea-nya di Liga Italia. Oke, I think that's all di episode ke-207 dari konten CBC ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, Charles.